Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Chelsea Flaviana Lira dengan NIM 2511011104 dari kelas BKA semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis statistik pada uji C kuadrat 2 kali 3 dan uji T1 sampel. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes beserta Bapak WNEK Paramarta. Di mana soal yang pertama itu adalah mengenai chi-square. Seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut, dilakukan uji C kuadrat pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Nah, di sini saya mengambil data sebanyak 64 siswa, di mana di sini saya menggunakan kode angka untuk mempermudah saya menghitungnya. Di mana variabel saat itu jenis kelamin dengan kode 1 laki-laki, 2 perempuan. Lalu pada variabel yang kedua itu adalah kedisiplinan dengan kode 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah merumuskan hipotesis, di mana hipotesis 0 menyatakan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa. Lalu hipotesis alternatif atau H1 menyatakan ada hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa. Lalu pada tahap yang kedua adalah tabel kontingensi frekuensi observasi, di mana pada tabel ini menunjukkan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kedisiplinannya. Terdapat 28 siswa dan 36 siswa perempuan. Dari 64 siswa, sebanyak 12 siswa memiliki kedisiplinan rendah, 23 siswa sedang, dan 29 siswa tinggi. Dengan total keseluruhan dari jumlah sampel ini adalah 64. Lalu pada tahap yang ketiga itu adalah menghitung frekuensi harapan, di mana rumusnya itu adalah total baris dikali total kolom per jumlah semua. Sebagai contoh yang saya ambil di sini adalah laki-laki dengan kategori kedisiplinan rendah, yaitu total baris itu 28, total kolom 12, lalu jumlah semua itu 64. Jadi 28 dikali 12 dibagi 64 itu hasilnya 5,250. Ini semua dihitung sampai dengan perempuan dengan kategori kedisiplinan yang tinggi. Lalu langkah yang keempat itu adalah menghitung kontribusi tiap sel, di mana rumusnya itu adalah selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan frekuensi harapan. Sebagai contoh yang saya ambil di sini adalah laki-laki dengan kategori kedisiplinan rendah itu adalah FO-nya 7 dan FE-nya 5,250. Jadi 7 dikurangi 5,250, kemudian hasilnya dikuadratkan dan dibagi 5,250 itu hasilnya 0,583. Di mana dari tabel terlihat bahwa kontribusi terbesar berasal dari sel laki-laki dengan kedisiplinan rendah, yaitu sebesar 0,583. Sedangkan kontribusi terkecil terdapat pada kategori sedang, yaitu 0,000. Seluruh nilai kontribusi ini kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai C kuadrat hitung sebesar 1,435. Jadi dari hasil tadi itu, ini kita hitung sehingga diperoleh nilai 1,435. Nah, di sini kita bisa melihat pada tahap yang kelima menjumlahkan seluruh kontribusi sel untuk memperoleh chi-square hitung, seperti yang pada tabel sebelumnya yang telah diperoleh 1,435. Lalu yang keenam adalah menentukan derajat bebas dengan rumus baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Jadi
2 dikurang 1 itu 1, 3 dikurang 1 itu 2. Jadi derajat bebasnya itu adalah 2. Lalu yang ketujuh adalah menentukan chi-square tabel. Dengan diketahui tadi, taraf signifikansi adalah 5% atau alfa 0,05. Lalu derajat bebasnya adalah 2. Jadi dari data yang kita ketahui itu diperoleh tabel distribusi chi kuadrat, itu chi-square tabel diperoleh 5,991. Nah, langkah yang ke-9 ini adalah membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel, di mana chi-square hitung tadi itu adalah 1,435, lalu chi-square tabel adalah 5,991, di mana di sini menandakan bahwa chi-square tabel itu lebih besar dibandingkan dengan chi-square hitung, yaitu 1,435. Jadi keputusan ini adalah HO itu diterima, yang menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. Kesimpulan uji C kuadrat ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa, di mana jika dikaitkan dengan implikasi pada layanan bimbingan dan konseling itu dapat diberikan secara merata tanpa perlu membedakan jenis kelamin siswa. Lalu pada soal yang kedua ini adalah mengenai uji tes satu sampel, di mana soalnya itu seorang konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Nah, di sini kita telah memperoleh data sebanyak 12 siswa. Untuk menentukan hipotesis itu, tentunya hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan rata-rata nilai yang akan dihipotesiskan. Di mana yang sudah kita ketahui jumlah angkat sebanyak 25 item, skala tertinggi itu 4, dan jumlah sampel 12 siswa. Maka rumus dari nilai ideal itu adalah 25 dikali 4 dikali 12 itu 1.200. Lalu rata-rata nilai ideal adalah 1.200 dibagi 12 itu adalah 100. 75% dari rata-rata ideal itu adalah 0,75 dikali 100 itu adalah 75. Sehingga diperoleh nilai yang akan dihipotesiskan itu adalah 75. Nah, di sini hipotesis yang telah kita peroleh tadi itu H0 mu sama dengan 75 menyatakan rata-rata skor kepercayaan diri siswa sama dengan standar sekolah. Lalu H1 mu tidak sama dengan 75 menyatakan rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dengan standar sekolah. Lalu yang kedua ini adalah menyusun tabel bantu. Kita menyusun tabel bantu untuk mempermudah perhitungan statistik, terutama dalam mencari nilai rata-rata dan simpangan baku yang nantinya digunakan untuk menghitung nilai T-hitung. Nah, bisa dilihat di sini pada kolom X itu berisi skor masing-masing responden. Lalu pada tabel yang kedua ini menunjukkan selisih antara setiap skor responden dengan nilai rata-rata. Nah, dari mana nilai rata-rata kita ambil itu? Dari rumus X bar sama dengan jumlah semuanya dibagi sampel. Jadi jumlah keseluruhan dari data ini adalah 958 dibagi 12, sehingga diperoleh nilai 79,83. Yang nantinya itu kita kurangi dari contoh yang saya ambil di sini adalah 78 dikurangi 79,83, diperolehlah nilai min 1,83. Lalu pada kolom yang selanjutnya ini adalah setelah memperoleh selisih, kemudian kita kuadratkan agar semua nilai menjadi positif. Contoh yang saya ambil lagi ini adalah min 183 dikuadratkan itu menghasilkan nilai 3,35. Dan seterusnya seperti itu sampai sampel yang ke-12. Baik, selanjutnya kita menghitung simpangan baku untuk mengetahui tingkat penyebaran data. Di mana rumusnya itu S sama dengan akar dari sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Lalu kita substitusi ke dalam
S sama dengan akar dari 113,68 dibagi 11. Sehingga diperoleh nilai simpangan baku itu sebesar 3,21. Pada tahap selanjutnya ini adalah menghitung statistik uji, di mana rumus dari statistik uji ini itu sendiri adalah T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Kita substitusi ke dalam menjadi T sama dengan 79,83 dikurangi 75 dibagi 3,21 per akar 12. Sehingga diperolehlah nilai T hitung adalah 5,19. Lalu pada tahap yang keenam adalah menentukan derajat bebas dengan rumus N dikurang 1, di mana sampelnya tadi itu 12, lalu kita kurangi 1 menjadi 11. Lalu tahap selanjutnya menentukan nilai T tabel, di mana rumusnya ini N dikurang 1. Seperti tahap sebelum itu 12 dikurang 1 itu 11. Sehingga diperolehlah tabel distribusi T tabel itu 2,201. Nah, kesimpulan dan interpretasi dari soal yang tadi itu adalah berdasarkan hasil uji tes satu sampel diperoleh T hitung sebesar 5,19 dan T tabel 2,201. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok berbeda secara signifikan dari standar sekolah, karena rata-rata yang diperoleh 79,83, lebih besar dari 75. Maka kepercayaan diri siswa lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan oleh sekolah. Baik, sekian dari pemaparan materi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.